Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Darmawan, NPM saya 1951040279. Saya dari kelas MBSD semester 3, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Islam. Saya di sini akan mengerjakan tugas tentang mata kuliah Etika, Bisnis dan Islam. Judul di sini adalah Strategi Bisnis di Tengah Pandemi COVID-19. Dalam COVID-19 ini kita harus meminimalisir kerugian yang terjadi. Maka di sini saya akan menceritakan atau memberi tips dalam beberapa strategi agar bisnis Anda atau bisnis saya tetap berjalan dengan baik selama wabah COVID-19 ini. Oke, yang pertama di sini ada periksa kondisi keuangan. Ya, tidak ada yang bisa memastikan kepada wabah COVID-19 ini akan berakhir. Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan dan bisnis Anda. Hal ini memerlukan kepastian terlebih dahulu adalah posisi likuiditas bisnis Anda. Likuiditas adalah sejumlah dana atau aset liquid yang dapat dengan tercapai Anda digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek termasuk untuk keperluan dalam keadaan darurat. Margaret Ford. Dan Anda harus memastikan seberapa besar likuiditas yang Anda miliki dan beberapa lama likuiditas tersebut dapat menghidupi bisnis Anda. Lalu yang kedua, periksa status aset dan hutang. Nah, di dalam kondisi seperti ini, Anda atau saya pasti akan mengukur kemampuan usai Anda maupun bertahan dalam kondisi sulit. Buatlah rincian yang mencangkup jumlah aset dan jumlah hutang Anda, kemudian kurangi jumlah aset dengan jumlah hutang Anda. Nah, dengan begitu Anda dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha Anda. Perlu diingat bahwa salah satu dukungan pemerintah untuk UMKM saat ini adalah program restrukturisasi pinjam untuk membantu meringankan dampak wabah COVID-19 terhadap bisnis Anda. Hal ini dapat menjadi solusi apabila kondisi keuangan bisnis mengalami gangguan signifikasi. Lalu ada yang ketiga, buatlah business plan baru. Sebagai pelaku usaha, Anda harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi pada bisnis Anda. Nah, setelah Anda dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha Anda, buatlah business plan baru yang membuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem pemodalan, dan pola pengeluaran. Dengan begitu Anda dapat meningkatkan kemampuan usaha Anda untuk mempertahankan saat kondisi keuangan sulit. Anda dapat mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis Anda. Yang keempat, catat pula pengeluaran. Nah, di sini buat apa mencatat pengeluaran? Nah, di sini pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos, yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. Tandai beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi. Lalu yang kelima, yaitu yang terakhir, lakukan manajemen resiko. Nah, di sini guna untuk merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat resiko bisnis, pertama-tama Anda harus menganalisasi resiko apa saja yang mungkin terjadi pada bisnis Anda.
Adapun beberapa strategi manajemen risiko antara lain menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah risiko, menghindari risiko, mengurangi potensi risiko, dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan risiko dan kerugian yang mungkin timbul kepada pihak kedua. Senada dengan hal tersebut, Musi Samosir, Chief Risk Officer Adira Insukresi, dalam rilis yang diterima Tirto Selasa 28 bulan 4 2020 mengatakan dalam kondisi tidak bisa seperti saat ini, lakukan review atas kondisi kegiatan bisnis Anda atau bisnis saya ya. Dalam apabila diperlukan lakukan perubahan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan, termasuk dengan meminimalisir pengeluaran. Ia menambahkan selain itu agar semakin aman dan tenang, dan periksa kembali perlindungan asuransi aset-aset berharga termasuk tempat usaha Anda. Dengan mengasuransi aset-aset berharga Anda dapat memitigasi potensi kerugian yang mungkin muncul jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Lalu produksi asuransi Adhercilin. Produk asuransi Adhercilin dari Adira Insurance memberikan perlindungan untuk tempat usaha Anda beserta isinya dari risiko-risiko tersebut: kebakaran atau petir, ledakan, kejatuhan, pesawat terbang, asap, kerusuhan, pembongkaran maupun tanah longsor. Tidak hanya itu, melalui asuransi ini, pelanggan juga mendapatkan jaminan akibat kecelakaan yang menyebabkan kematian dan cacat tetap bagi tanggungan dan anggota keluarga. Oke, baik, itulah 5 tips atau 5 strategi dalam pandemi COVID-19 ini. Kalau ada salah kata atau pengucapan yang saya berikan atau saya sampaikan itu ada kekurangan ataupun ada kelebihan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.